Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Fidian Onilah. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Senin 16 Januari 2023. DPR RI meminta pemerintah memperkuat kebijakan politik anggaran LPSK, mengingat keberadaan LPSK yang sangat penting merupakan bagian dari simbolisasi prinsip negara hukum. Komisi 3 DPR RI menilai politik anggaran pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap arah kinerja LPSK. Untuk itu perlu penguatan anggaran untuk mendukung program kerja LPSK. Anggota Komisi 3 DPR RI Johan Budi menilai anggaran LPSK sangat minim, yaitu sebesar 200 miliar rupiah. Sementara permohonan kasus yang ditangani oleh LPSK lebih dari 6.000 kasus pada tahun 2022 lalu. Untuk itu Johan Budi meminta pemerintah untuk memperkuat kebijakan politik anggaran LPSK agar dapat mendukung program kerja lembaga dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Menurut saya LPSK ini mau dikemanain? Diperkuat betulkah atau tidak? Ini bisa dilihat dari besaran anggaran yang disampaikan oleh LPSK. Saya kira sangat kecil ya, 220 miliar bagi sebuah lembaga yang punya fungsi tugas perlindungan terhadap saksi dan korban. Tadi kan dia LPSK itu juga punya fungsi menangani korban loh. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Syafarudin meminta LPSK untuk dapat meningkatkan kinerjanya agar masyarakat yang menjadi korban dan saksi atas tindakan kriminal dapat terselesaikan kasusnya. Ditingkatkan kinerjanya, diharapkan ada terobosan-terobosan untuk 2023 ini sehingga perlindungan terhadap saksi-saksi yang menjadi korban juga bisa tertangani dengan baik. Oki Zulindra dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menilai untuk menjaga stabilitas harga dan nasib petani, pemerintah harus dapat menyerap hasil gabah petani yang akan memasuki panen raya pada Maret mendatang. Anggota Komisi 4 DPR RI sesalkan impor beras yang dilakukan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah harus mampu menyerap hasil produksi panen raya yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin. Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi beras pada panen raya mengalami surplus, sehingga langkah pemerintah yang masih melakukan impor beras dinilai tidak tepat. Karena potensi kita ada, dari data yang ada, produksi kita dengan konsumsi kita terjadi surplus. Tentu beras ini ada di penggilingan, ada di rumah tangga, namun yang dipegang oleh Bulog hanya 1 juta ton. Ini karena ketidakmampuan Bulog untuk menyerap dalam negeri karena kalah bersaing harga dengan pedagang. Nah, setelah diberikan harga fleksibilitas oleh pemerintah sesuai dengan harga pasar, penyerapan menjadi melonjak. Jadi kami berasumsi bahwa tidak tepat dan sudah terlanjur import, walaupun kami tidak setuju, dihentikanlah itu. Cukup 100.000 ton yang sudah masuk sekarang ini ya. Dan bulan 3 nanti kita bisa menyerap sampai di atas 500.000 ton, bahkan 1 juta ton. Itu yang pertama. Kenapa? Karena import ini pasti akan menggerus harga di tingkat petani. Yang kedua akan melemahkan daripada ketahanan pangan kita gitu ya. Yang ketiga tentu ini akan semakin kita tergantung. Selain itu, Andi Akmal menegaskan, impor beras dapat mengganggu stabilitas harga beras di tingkat petani dan akan melemahkan ketahanan pangan nasional. Untuk itu, Andi meminta pemerintah khususnya Perum Bulog untuk bersinergi dan memperkuat kewenangan dalam melakukan penyerapan produksi beras dalam negeri. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI meminta pemerintah mencari sumber pendapatan lain dalam pembiayaan anggaran serta tidak menambah hutang luar negeri. DPR RI juga mengapresiasi optimisme pemerintah terkait kondisi keuangan negara di tengah isu resesi global. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib Kodratullah mendesak pemerintah untuk tidak bergantung pada dana luar negeri yang bersifat hutang dalam memenuhi pembiayaan anggaran negara.
Berdasarkan laporan Bank Indonesia pada bulan November 2022, saat ini hutang Indonesia mengalami kenaikan menjadi 392,6 miliar dolar Amerika, yang sebelumnya sebesar 390,2 miliar dolar Amerika. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, anggota Komisi 11 Najib Kodratullah mengatakan, pemerintah harus mulai mengurangi ketergantungan dana masuk luar negeri. Menurutnya, pemerintah harus lebih kreatif mencari solusi masalah pembiayaan anggaran agar pembiayaan anggaran tidak selalu dibebankan pada hutang. Tentu kita harus secara bertahap mengurangi ketergantungan atas dana-dana dari luar, terutama yang bersifat hutang. Pemerintah harus lebih aktif lagi, lebih kreatif lagi, bagaimana supaya kemudian walaupun kita dalam kondisi krisis, itu utang itu menjadi pilihan terakhir sebagai opsi pembiayaan dalam kegiatan anggaran kita. Karena kemarin kita alhamdulillah bisa melalui pandemi dengan sedikit dampak terhadap perekonomian dibanding dengan negara-negara di Eropa. Lebih lanjut, Najib mengapresiasi optimisme Menteri Keuangan RI atas kondisi keuangan Indonesia. Namun pemerintah diminta tetap waspada terhadap potensi kontraksi ekonomi di tahun 2023 dengan diberlakukannya aturan defisit 3% dan berhentinya burden sharing yang selama ini berlaku karena pandemi COVID-19. Panji dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Situasi perekonomian global pada tahun 2023 diperkirakan akan mengalami tantangan yang berat, bahkan berujung pada ancaman resesi global. Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh belum berakhirnya pandemi COVID-19, tensi geopolitik yang berkelanjutan, tren kenaikan inflasi, pengetatan likuiditas global, hingga dampak perubahan iklim. DPR RI optimis ekonomi Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menghindari ancaman resesi. Kita akan simak informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, DPR RI mendorong pemerintah melakukan penguatan sektor ekonomi berbasis kerakyatan serta penguatan daya beli masyarakat terhadap UMKM hingga pembelian barang dengan komponen dalam negeri yang tinggi guna meminimalisir dampak resesi ekonomi yang terjadi. DPR RI juga mengkritisi rencana pemerintah dalam menarik utang baru sebesar 696 triliun pada tahun 2023.
DPR RI menilai dalam melakukan pengelolaan utang, pemerintah harus berkomitmen mengedepankan prinsip kehati-hatian serta menjaga agar selalu dalam koridor kesinambungan fiskal dan memperhatikan kerentanan resiko fiskal. Di sisi lain, DPR RI menilai sektor pangan menjadi salah satu sektor yang mampu menjadi kunci menghadapi terapan krisis global. Ketersediaan pangan yang dapat dijangkau sebagai pihak dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sehingga diperlakukan peningkatan ketahanan pangan guna mewujudkan pangan yang berdaulat dan mandiri. DPR RI mendorong pemerintah berupaya ketahanan pangan melalui berbagai bauran strategi dan kebijakan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Banyak yang belum memiliki perasaan yang sama bahwa kita sekarang ini berada dalam kegentingan global. Kita merasa normal-normal saja, padahal keadaan semua negara termasuk Indonesia itu berada pada kegentingan global. Presiden Joko Widodo terus mengingatkan ancaman kegentingan global dalam setiap kesempatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat meminta seluruh jajaran kementeriannya agar lebih sigap dan adaptif dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Ia mengibaratkan dinamika situasi global saat ini bagai lautan dengan ombak yang besar, maka perlu kemampuan yang tangguh untuk melewatinya. Berdasarkan laporan Global Economic Prospects oleh World Bank pada Januari 2023, pertumbuhan ekonomi 2023 Indonesia diproyeksikan akan menurun dari 5,3% menjadi 4,8%. Meski tidak signifikan, hal ini tidak serta-merta membuat Indonesia menjadi negara dengan prospek pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia Tenggara. DPR RI optimis Indonesia mampu menghalau badai resesi yang diramalkan akan datang di tahun ini. Namun, hal ini harus ditempuh dengan gotong royong seluruh pihak dengan menjaga penerimaan maupun belanja negara dengan ketat dan penuh kehati-hatian. Daya beli masyarakat harus dapat dijaga melalui optimalisasi kredit usaha rakyat melalui bank-bank milik negara dan investasi yang masuk untuk meningkatkan serapan tenaga kerja lokal, cadangan devisa, dan penerimaan pajak. KUR kita itu adalah salah satu penopang utama UMKM kita. Nah, UMKM kita itu memberikan topangan yang luar biasa 60-70% terhadap ekonomi kita. Konsumsi rumah tangga kita itu antara 56 sampai 58% di dalam struktur PDB kita. Ya kan, putaran inilah yang kemudian mau tidak mau memberikan penguatan terhadap ekonomi kita. DPR RI mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam menjaga perekonomian nasional dari ancaman resesi. Antisipasi dini itu yang perlu dilakukan. Salah satunya bagaimana membuat daya tahan dari UMKM itu bisa tercapai, bisa terwujud gitu. Nah, APBN kita itu sudah memberikan kelonggaran terkait dengan relaksasi keuangan bagi pelaku UMKM, yakni melalui KUR. Gitu. Saat ini, konsumsi rumah tangga merupakan penopang kuat pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB dan perekonomian nasional. Rencana pemerintah yang akan menarik utang baru sebesar Rp696 triliun di tahun 2023 dinilai tidak tepat. Mengingat ancaman resesi global dapat berdampak pada tidak tercapainya pendapatan negara. Pemerintah perlu memperhatikan kemampuan dalam membayar utang luar negeri dan digunakan pada sektor produktif.
kita juga tidak perlu kemudian meningkatkan atau menambah hutang dulu. Kita harus tahan dulu. Karena apa? Kalau nanti pendapatan negaranya turun akibat pertumbuhan ekonomi tidak memadai, kemudian APBN tidak cukup mampu untuk menopang terhadap pembangunan berbagai sektor. Ini kan yang dikhawatirkan justru nanti kita hanya dibebani oleh pembayaran hutang. Sektor pertanian di Indonesia dianggap sebagai sektor yang cukup kuat dan dapat bertahan dari serangan resesi. Hal ini dikarenakan sistem pertanian di Indonesia saat ini yang bersifat padat karya. Perhatian pemerintah itu jangan tanggung-tanggung kepada sektor pertanian itu. Sehingga nanti kalau terjadi betul-betul resesi itu ada semacam bantalan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian ini bisa mensuplai kebutuhan pangan. Tapi kalau itu dilepas, ya saya khawatir itu akan terjun semuanya. Penguatan ekspor dan menekan impor di sektor pertanian juga akan membantu. Sebab apabila impor tidak terkendali akan berdampak pada turunnya nilai tukar petani. Tanpa kerjasama yang kuat, badai resesi akan sulit dilewati. Karenanya, DPR meminta seluruh pihak untuk bersiap dan lebih berhati-hati dalam menentukan langkah ke depan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Penyusunan RUU Kesehatan diharapkan mampu memperbaiki berbagai aspek kesehatan, mulai dari tenaga kesehatan, tenaga medis, sarana dan prasarana, penggunaan alat, obat-obatan, hingga jaminan kesehatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Kembali di TVR 17, rancangan undang-undang tentang kesehatan saat ini tengah dibahas di Badan Legislasi DPR RI. Anggota Balik DPR RI, Sondang Tiar Deborah Tampung Bolon mengungkapkan, Indonesia saat ini darurat tenaga medis. Untuk itu adanya RUU tentang kesehatan diharapkan dapat menyederhanakan produksi tenaga kesehatan di Indonesia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sondang juga berharap adanya RUU tentang kesehatan dapat mendukung transformasi kesehatan di masa depan. Untuk lebih lengkapnya, berikut laporan rekan kami, Elisa Purba.
Baik, terima kasih dan pemirsa, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa saat ini Badan Legislasi DPR RI sedang menyusun RUU tentang kesehatan atau Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang merupakan salah satu bagian dalam program legislasi nasional tahun 2023 dan di mana RUU Kesehatan ini juga telah diserahkan oleh Badan Legislasi DPR RI kepada pimpinan DPR RI dalam rapat paripurna. Dan demikian juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin yang menegaskan bahwa perubahan kebijakan dan juga aturan yang dimuat dalam RUU Kesehatan ini bertujuan untuk mendorong transformasi besar dalam sistem kesehatan nasional. Dan pemirsa, berkaitan dengan tersebut sudah bersama dengan kami saat ini salah satu dari anggota Badan Legislasi DPR RI dengan Ibu Sondang Tambubolon. Ibu, terima kasih atas waktunya dari fraksi PDIP dari Dapil DKI Jakarta 1. Ibu, kalau kita membahas terkait dengan apa yang sudah dibahas dalam rapat pleno yang sudah dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI, di mana di sini ada beberapa poin, salah satunya mengenai regulasi dan juga sistem pendidikan dari para tenaga kesehatan di Indonesia. Nah, mungkin kita melihat bahwa bagaimana sistem dan prosesnya itu jauh dari kata sederhana. Bagaimana Ibu melihat ini dan apakah kedepannya akan ada revisi dalam RUU Kesehatan ini, Bu? Ya. Jadi memang sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, kita sudah mengundang dari Badan Legislasi, kemudian kita juga mengundang dari organisasi-organisasi profesi, termasuk juga kolegium daripada Kedokteran Indonesia, menyatakan jelas-jelas bahwa tenaga kesehatan di Indonesia, khususnya untuk dokter, nurse, bidan, perawat, itu masih jauh dari rasio jumlah penduduk di Indonesia. Nah, oleh karenanya dalam menyusun rancangan undang-undang kesehatan tentang kesehatan Omnibus Law ini, kami dari PDI Perjuangan ingin bahwa produk hasil undang-undang yang kita buat ini bisa membahas tentang bagaimana skala kacamata besar atau politik kesehatan yang akan kita bangun di masa yang akan datang sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Bapak Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi perihal transformasi kesehatan di Indonesia. Nah, oleh karenanya kami berharap bahwa undang-undang kesehatan ini bisa menghasilkan undang-undang atau aturan untuk bisa memproduksi tenaga-tenaga kesehatan, baik itu dari segi kuantitas maupun kualitas. Tidak hanya berhenti dari jumlah memproduksi, menghasilkan nakes-nakes dokter, perawat, bidan, dan para medis lainnya, mereka sudah berhasil mendapatkan pendidikan yang berkualitas ya, yang artinya siap pakai. Ini juga regulasi atau aturan dalam hal mereka untuk berpraktek di dalam negeri, di Indonesia itu dipermudah. Nah, saat ini kita tahu bahwa kita ambil contoh satu dokter. Ketika dia mengambil kuliah kedokteran selama 4 tahun, lulus dengan sarjana kedokteran, apakah dia bisa berpraktek langsung? Tidak. Ternyata dia harus melakukan yang namanya fellowship ataupun yang namanya koas selama 2 tahun. Setelah itu apakah dia sudah berpraktek? Ternyata tidak. Dia harus melaksanakan yang namanya internship, PTT. Dan untuk melaksanakan internship dan PTT itu membutuhkan regulasi yang cukup panjang. Dia harus mendaftar lagi kepada Kementerian Kesehatan mana tenaga wilayah-wilayah yang membutuhkan yang namanya tenaga internship dan PTT. Dan itu untuk menunggu mereka bisa melakukan internship dan PTT itu butuh waktu juga. Ada yang sampai 1 tahun, sampai 2 tahun untuk bagaimana mereka bisa ditempatkan. Setelah nanti internship PTT, belum tentu juga bisa berpraktek. Harus ada rekomendasi dari pemerintah daerah setempat atau kepala daerah bahwa memang di sini kami membutuhkan dokter. Baik itu dokter umum, dokter spesialis, dokter subspesialis. Sesudah mendapatkan rekomendasi, ternyata belum tentu sampai di situ. Mereka harus lagi mendaftar STR kepada profesi ataupun kolegium. Setelah itu, baru mereka bisa mendapatkan yang namanya surat izin praktek dari Kementerian Kesehatan. Itu terlalu panjang, sangat panjang sekali. Padahal kita tahu bahwa sekarang kita ini darurat yang namanya kebutuhan tenaga medis, terutama dokter spesialis untuk mewujudkan kedaulatan kesehatan. Nah, inilah yang kita inginkan bahwa melalui rancangan undang-undang kesehatan yang dilakukan secara Omnibus Law ini bisa menyederhanakan, meringkas bagaimana mulai dari produksi sampai dengan dia berpraktek itu bisa
atau bekerja melayani pasien itu bisa lebih sederhana. Tujuannya itu karena nggak ada gunanya kita membuat yang namanya fasilitas rumah sakit, kemudian kita membuat yang namanya pabrik-pabrik obat, alat-alat kesehatan. Yang melakukan operatornya siapa? Ya adalah nakes-nakes ini, dokter, nurse, bidan, dan para medis lainnya. Kita bikin gedung rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya, tetapi tidak ada yang mengoperasikan, sama aja bohong. Oke. Nah Ibu, sedikit terkait selain daripada kita fokus bagaimana untuk penyederhanaan dari regulasi maupun aturan dan sistem untuk pendidikan dari tenaga kesehatan kita, maksud kami. Selain itu Bu, kira-kira apa perubahan yang mungkin diharapkan dengan adanya RUU Kesehatan ini Bu? Ya, jadi memang ini masih pembahasan awal. Tadi kami memang masih berdebat apakah rancangan undang-undang kesehatan ini memasukkan juga sekaligus mengenai undang-undang tentang pendidikan kedokteran. Nah, di dalamnya kan tidak hanya bagaimana memproduksi, tapi nanti bagaimana sistem jaminan kesehatan nasional yang saat ini masih perlu dalam perbaikan. Kemudian bagaimana mengatur juga produksi maupun juga distribusi obat-obatan yang berkualitas dan juga harganya terjangkau, ya kan? Karena tanpa ada obat yang berkualitas dan juga bisa terdistribusi dengan baik, ya sama aja bohong. Kemudian bagaimana sistem pendanaan? Pendanaan dalam arti tenaga-tenaga kesehatan ini seperti apa nanti yang akan pembiayaannya, termasuk juga alat-alat kesehatan. Nah, ini masih jauh sekali pembahasannya. Ini masih pembahasan awal. Nah, tujuannya satu, kita bagaimana bisa mewujudkan indeks pembangunan manusia kita menjadi jauh lebih baik lagi. Oke, apakah nanti Bu akan termasuk juga di dalamnya terkait dengan kesejahteraan para tenaga medis khususnya daerah berarti ya Bu ya? Betul. Tadi termasuk kan yang saya sudah sampaikan bahwa pendanaan mereka ini kan tadi saya sudah sampaikan proses untuk memulai praktek itu kan masih jauh sekali. Lama sekali, bisa 8-10 tahun baru mereka bisa berpraktek. Itu yang mengakibatkan akhirnya biaya pendidikan itu menjadi mahal. Ketika biaya pendidikan mahal, ya mau nggak mau mereka kan harus melakukan yang namanya istilah dalam tanda kutip balik modal, ya kan? Nah, tetapi bagaimana kalau ini bisa dipenuhi sebanyak-banyaknya tenaga-tenaga kesehatan dibanjiri, itu otomatis akan menurunkan biaya daripada pendidikan. Sama seperti kemarin misalnya kita ambil contoh minyak goreng, ketika dia langka stoknya itu sudah pasti akan naik harganya. Tetapi kalau jumlahnya berlimpah, ya sudah pasti itu akan mengikuti jumlah permintaan dengan penawaran, begitu. Itu yang gitu ya. Sudah sangat merangkum, terima kasih Bu Sondang atas waktunya. Dan pemirsa, demikian hasil wawancara kami dengan Ibu Sondang Tiar Tampu Bolon, salah satu anggota Badan Legislasi DPR RI, di mana tadi telah disampaikan bahwa selain fokus terhadap adanya peringkasan dari proses untuk seleksi pendidikan dari tenaga kesehatan di Indonesia, tapi juga RUU Kesehatan Omnibus Law ini juga akan fokus terhadap bagaimana nanti kita melihat peningkatan kuantitas dan juga kualitas dari tenaga kesehatan Indonesia dan juga transformasi layanan untuk daerah-daerah di Indonesia. Dan saya Elisa Purba, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen.
Berada di organisasi yang memperjuangkan kaum buruh, ini menjadi langkah awalnya untuk bisa bersuara dan berani mengambil langkah untuk berjuang. Kaum buruh Indonesia sampai hari ini masih sebatas memperjuangkan perut. Alasan Ibu bisa fokus terhadap tenaga kerja khususnya kaum buruh Indonesia itu apa sih, Bu? Kenapa kita di Indonesia khususnya gitu ya tidak menempatkan posisi perempuan pada posisi yang terhormat, punya hak dan kewajiban yang sama. Dikenal dengan pribadi yang tegas, siapakah sosok yang saya maksud? Simak obrolan lengkapnya hanya di Perempuan Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Rini Reski. Baik, terima kasih Fitian dan selamat sore pemirsa. Nah pemirsa, kita simak nih berita apa saja yang akan menjadi headline media online pada hari ini. Nah, yang pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini tentunya mengenai DPR RI, pemirsa, yang mengapresiasi negara yang mengakui 12 pelanggaran HAM berat. Tentunya di sini pemirsa, Wakil Ketua DPR RI yaitu Abdul Muhaimin Iskandar memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengakui adanya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat di masa lalu dan berjanji tidak akan terulang lagi. Dan di sini Gus Muhaimin mengatakan pemirsa selama puluhan tahun tentunya negara mengabaikan peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Tentunya pemirsa bisa lihat ya di layar kaca di sini juga menurut Gus Muhaimin Iskandar yaitu pengakuan pemerintah tersebut sesuai dengan amanat reformasi. Ia pun menanti langkah konkret pemerintah usai mengakui 12 tragedi yang merenggut ribuan nyawa itu sebagai pelanggaran HAM berat. Dan di sini pemirsa, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu menaruh harapan besar tragedi HAM di Indonesia tidak kembali terjadi, baik sifatnya maupun berat. Ya, pemirsa, menurut pimpinan DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat atau Kokesra itu, Indonesia harus tumbuh dan maju beriringan dengan penegakan HAM bagi setiap warganya. Bahkan bagian terpenting nih pemirsa dari amanat reformasi ini, pemerintah setelah mengakui diikuti dengan tindakan nyata untuk memenuhi HAM para korban. Tentunya pemirsa senada dengan itu juga di sini berkomentar anggota Komisi 3 DPR RI yaitu Taufik Basari yang mengatakan pengakuan negara atas terjadinya 12 pelanggaran HAM berat merupakan batu pijakan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat serta memenuhi hak korban. Dan di sini tentunya Taufik menyebutkan ya pemirsa bahwa pengakuan ini mesti diikuti dengan rasa penyesalan mendalam atas kesalahan negara yang dibuat pada masa lalu. Di sini juga ia berkomentar bahwa pengakuan ini membuka pintu bagi langkah selanjutnya, yakni mengungkapkan fakta kebenaran, mengusut pelaku dan juga melakukan penegakan hukum, hingga mengidentifikasi korban serta memulihkan dan juga pemirsa memenuhi hak mereka tentunya. Iya, kita beralih tentunya ke berita selanjutnya yang juga menjadi topik media online, yaitu tentang DPR RI yang meminta Kemenpolhukam antisipasi gangguan keamanan Papua. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Ya, di sini tentunya pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan juga Keamanan yaitu Kemenpolhukam yang meminta memberikan atensi khusus guna mengantisipasi gangguan keamanan di Papua. Dan hal itu diutarakan oleh anggota Komisi 1 DPR RI yaitu Christina Aryani di Jakarta pada 14 Januari kemarin pemirsa. Di sini baik TNI, Polri maupun BIN lanjut Christina perlu melakukan langkah terukur di lapangan untuk memastikan masyarakat sipil tetap bisa melakukan aktivitas dengan normal.
Dan di sini ia pun berkomentar dan juga menegaskan pemirsa wilayah yang belakangan seiring menjadi pusat gangguan keamanan seperti Pegunungan Bintang, Dogiai, Intan Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo dan juga daerah lain yang dianggap rawan tentunya harus mendapatkan perhatian lebih. Dan di sini Christina meyakini pemirsa bahwa Panglima TNI dan juga segenap Kepala Staf Angkatan dan juga Kapolri yang belum lama ini menjunjung Papua harus sudah memahami situasi dan juga kondisi di lapangan karena dapat mengambil langkah-langkah yang harus diantisipasi apabila diperlukan. Di sini pemirsa Christina juga menambahkan hal yang tidak bisa dipungkiri terkait dinamika politik usai penangkapan gubernur nonaktif yaitu Lukas NMB sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh KPK kemarin tentunya minggu lalu akan dimanfaatkan kelompok sipil bersenjata atau pihak lain untuk meningkatkan eskalasi. Tentunya dengan peristiwa itu atau hal itu juga perlu diantisipasi secara serius. Di sini DPR RI memandang perlu untuk memberikan perhatian lebih terhadap keselamatan masyarakat sipil di daerah-daerah rawan yang disebutkan tadi. Tentunya gelombang pengungsian yang ada saat ini pemirsa dari daerah ke daerah tersebut harus membutuhkan asistensi keamanan baik dari TNI juga Polri. Karena di sini DPR RI akan terus mendorong upaya damai dalam menyikapi berbagai dinamika keamanan di tanah Papua. Dan juga di sini atas dukungan pemerintah perlu memastikan langkah persuasif dialogis dengan berbagai pihak agar Papua bisa kembali aman dan juga damai. Di sini juga pemirsa Polda Papua pun mencatat ada 9 daerah yang masih rawan mendapatkan serangan dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Dan di sini berkomentar Kapolda Papua yaitu Irjen Matius D. Pahiri yang mengatakan pemetaan wilayah rawan tersebut berdasarkan sejumlah penyerangan yang dilakukan KKB beberapa waktu terakhir. Karena sementara itu, di sini juga berkomentar pemirsa yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan juga Keamanan Mahfud MD tak mau yang menanggapi permintaan pemimpin Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, yaitu Benny Wenda agar Lukas dibebaskan. Karena di sini Mahfud menekankan bahwa penangkapan Gubernur Papua yaitu Lukas NMB oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sudah sesuai dengan proses hukum dan juga pemerintah tak mau dianggap takut oleh Lukas dan juga kelompoknya. Nah pemirsa itu tadi headline di media online yang saya sampaikan pada hari ini tentunya antara lain terkait DPR RI yang mengapresiasi negara yang mengakui 12 pelanggaran HAM berat serta tentang DPR RI yang meminta Kemenpolhukam antisipasi gangguan keamanan Papua. Sekian dari saya Rina Reski, kembali ke rekan Fitian. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Fitian beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.